Mereka sebagaimana mestinya mereka tidak butuh diistimewakan, hanya cukup diterima seperti masyarakat biasa. Ya inilah Oda gitu. Oda bisa kalau mereka tidak dikucilkan, mereka bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Baik, terima kasih Bu Hartini sudah mau berbagi dengan kami yang ada di studio maupun penonton di rumah ya. Doa kami selalu untuk Anda. Terima kasih Bang Andi. Dunia rasanya runtuh ketika dia mengetahui anaknya terinfeksi HIV AIDS. Lalu apa yang dia lakukan? Ikuti terus K Candy. Kondisi saya waktu diketahui HIV AIDS itu sudah dalam kondisi AIDS, bahkan itu sudah stadium 4. Dan waktu itu juga keluarga sudah berkumpul, kayaknya udah siap-siap gitu Om. Apa reaksi Anda ketika tahu bahwa anak yang Anda cintai terinfeksi HIV AIDS? Lalu apa yang Anda lakukan? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita sambut Pak Andreas dan Pute. Terima kasih Pute. Sudah datang dari Salatiga. Om. Terima kasih Pute. Silakan. Anda berdua bapak dan anak. Betul. Siapa bapak, siapa anak? Kayaknya dia bapaknya, saya anaknya. Nah, saya dengar Pute juga penyandang HIV AIDS. Ya Om. Kami selalu ingin tahu, orang-orang seperti Ibu Hartini dan sekarang Pute itu berani tampil terbuka. Kalau Pute, kenapa berani terbuka di publik bahwa Pute adalah Oda? Saya tidak ingin orang lain atau siapapun di luar sana itu mengalami yang saya alami gitu. Jadi waktu itu kondisi saya waktu diketahui HIV AIDS itu sudah dalam kondisi AIDS, bahkan itu sudah stadium 4. Dan waktu itu juga keluarga sudah berkumpul, kayaknya udah siap-siap gitu Om. Oke, tapi nggak jadi kan ya? Nggak jadi. Soalnya tadi saya lihat kaki Anda nginjek lantai. Baik, Pute udah berapa lama? Saya dari Maret 2007 Om. Sudah menikah atau belum? Sudah, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Menjadi tua adalah takdir bagi setiap insan manusia. Hal yang membedakan adalah dapatkah setiap insan yang menua menjadi tujuan hidup mereka. Ya, hidup yang terus bergulir terkadang membawa cita-cita, namun harus terbentur oleh kenyataan yang ada. Itulah yang dirasakan oleh Andreas Bambang Santoso, kenyataan pahit bagi seorang ayah dari Salatiga, Jawa Tengah ini yang mendengar anak laki-laki tertuanya, Pute Aryatama, harus berurusan dengan narkoba jenis jarum suntik. Ya, hidup yang terus bergulir terkadang membawa cita-cita, namun harus terbentur oleh kenyataan yang ada. Pute memiliki perilaku aktif dengan narkoba sejak SMA tahun 1994 hingga menduduki bangku perkuliahan di salah satu universitas swasta di Jakarta. Tahunya saya HIV itu juga tidak secara langsung. Jadi ada seorang kawan, dia datang ke rumah mencari ayah saya dari bapak. Cuma mau titip barang gitu, ya amplop gitu. Karena iseng saya buka, ternyata isinya buku-buku tentang HIV. Nah, saya pikir karena di situ yang sakit teman saya di rumah gitu kan, wah berarti besok saya nggak bisa bangun lagi nih, pasti mati gitu. Puncaknya, pada tahun 2003, Pute harus diungsikan oleh ayahnya kembali ke Salatiga lantaran kondisi Pute yang makin parah. Selain itu, Andreas juga ingin menjauhkan anaknya dari lingkungan pemakai narkoba. Di titik inilah, Andreas harus meninggalkan segalanya, termasuk pekerjaannya di Jakarta. Fisik Pute pun mengkhawatirkan
Atas kecurigaan dokter yang menanganinya, Putih sempat dilarikan ke Rumah Sakit Semarang untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Atas hasil lab, akhirnya Andreas dan Putih harus menerima keadaan bahwa Putih positif AIDS dengan kondisi yang sudah stadium 4. Penerimaan atas penyakit ini tentu menjadi pukulan hebat dalam hidup mereka. Namun atas kemauan yang kuat dan semangat untuk terus hidup, atas rehabilitasi dan konsumsi obat yang teratur, kini kondisi Putih berangsur membaik. Pengalaman buruk atas peristiwa ini membuat Andreas kemudian tergerak untuk mengenal lebih dalam atas HIV/AIDS. Minimnya informasi dan perlakuan diskriminasi yang pernah mereka alami menjadikan mereka aktivis HIV/AIDS. Kini, Andreas dibantu oleh anaknya Putih sudah mendirikan lembaga peduli kasih di kota Semarang. Lembaga ini aktif dalam pendampingan dan bekerjasama dengan rumah sakit setempat. Baginya, semua yang dilakukannya bertujuan agar mereka paham atas ketidaktahuan seperti yang dialaminya dahulu atas HIV/AIDS, sehingga tak ada lagi diskriminasi terhadap Oda. Pak Andreas, bisa cerita bagaimana detik-detik pertama kali Anda tahu bahwa anak Anda tercinta, Putih, ternyata positif HIV/AIDS? Rasanya seperti melayang, Mas. Artinya bayangan saya, anak saya pasti meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sendiri juga tidak paham apa itu HIV waktu itu. Jadi, ya kembali lagi, sebagaimana orang Jawa, jadi kalau anak pertama itu kan jadi tumpuan. Ya rasanya memang saya akan kehilangan. Itu yang saya rasakan waktu itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Kemudian Saya dengar Anda sempat menghujat Tuhan, protes pada Tuhan. iya, karena saya begini, dari sekian banyak penduduk Indonesia yang 250 juta itu, kenapa anak saya harus kena? Gitu. Karena saya tahu dia dulu memang pemakai narkoba. Bayangan saya, pemakai narkoba itu risikonya cuma overdose saja, meninggal gitu. Tidak pernah tahu bahwa ada risiko lain HIV tadi. Lalu apa tindakan pertama yang Anda lakukan begitu tahu Putih positif? Saya kumpulkan anak-anak saya, kemudian saya bilang, Mas Putih, Masmu kena HIV. Tapi saya tidak bisa menjelaskan apa-apa waktu itu, masih belum paham betul. Sementara dia dirawat di rumah sakit, saya lari ke Jakarta, Mas. Ngapain ke Jakarta? Untuk cari informasi. Tapi kondisi Putih sendiri bagaimana saat itu? Waktu itu setelah dinyatakan positif, kemudian dites fungsi kekebalannya, Mas, itu tinggal 2, Mas. Apa? Tambah lemes lagi saya, Mas. Artinya begini, kalau orang sehat itu kan fungsi kekebalannya antara 500 sampai 1.500 lebih ya. Ini tinggal 2, Mas. 2? 2. Sekritis apa kalau 2 itu? 2 mungkin nyawanya sudah di ujung rambut. Anda jangan ngomong rambut gitu nih. Oh. Ya setelah saya tahu, waktu itu saya cuma tahu, ini anak sakitnya kok ada mulutnya putih begitu. Diajak ngomong susah, dia makan minum juga susah. Sudah itu juga nafasnya juga seringkali sesak juga gitu. Karena memang dokter mengatakan dia kena TB awalnya. Keinginan Anda untuk menolong Putih bahkan membuat Anda meninggalkan pekerjaan Anda. Saya merasakan betul bagaimana sengsaranya dia. Waktu itu sampai mengalami kritis 2 kali. Artinya ini saya lagi doakan sama ibunya dia gitu. Tiba-tiba dia malah kayak orang mau berangkat. Berangkat kemana? Berangkat menghantarkan nyawanya, Mas. Gitu. Saya jadi bingung, saya lari, saya bilang ke perawat, saya minta oksigen. Udah. Besoknya lagi saya doakan lagi, begitu lagi, Mas. Loh,
ini separah apa gitu. Nah, dengan kejadian-kejadian itu, artinya waktu itu saya juga mendapatkan perlakuan di rumah sakit seperti itu, kemudian saya tidak mendapatkan informasi dengan baik, lalu saya bertekad, tentunya waktu itu, tahun-tahun itu juga yang sangat membebani pikiran saya ketika harus menyelamatkan dia ini untuk menjadi sehat lagi, itu menghabiskan biaya banyak. Ya, itulah yang menyebabkan saya tidak ingin keluarga-keluarga lain itu yang kemudian apabila salah satu anggota keluarganya itu dinyatakan HIV atau harus sakit di rumah sakit itu mengalami seperti saya. Sebagai orang tua Oda, orang dengan HIV/AIDS, saya dengar banyak juga perlakuan miring ya, diskriminatif yang Anda rasakan. Tapi tentu saya ingin tahu apa saja yang Anda kerjakan sekarang agar para orang tua yang mengalami hal seperti Anda tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Iya. Nah, untuk itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Nah, waktu melamar istri, bagaimana reaksi mertua ketika tahu calon mantunya juga Oda? Sebagai orang tua dengan anak yang terinfeksi HIV/AIDS, Anda kan tadi ceritakan mendapatkan perlakuan diskriminatif di rumah sakit, bahkan mungkin di lingkungan Anda zaman dulu. Nah, Anda kan terpanggil untuk membantu Putih, anak tercinta Anda ini. Tapi sekarang ini lebih jauh lagi Anda aktif dalam organisasi. Boleh tahu apa saja yang Anda lakukan sekarang? Independen Mas, tapi banyak juga diminta membantu di lembaga-lembaga lain. Ibaratnya sebagai apa ya, orang ngomong mereka lah gitu. Apa yang Anda lakukan? Saya sekarang menjadi konselor juga, menjadi manajer kasus juga. Artinya ketika ada teman-teman yang sakit di rumah sakit, saya akan memberikan pendampingan. Dan ketika ada masyarakat yang ingin melakukan tes, saya juga melakukan konseling buat mereka. Dan saya juga mendekatkan akses layanan kepada masyarakat di Kabupaten Semarang, belum semua di puskesmas, tapi sudah ada 6 puskesmas itu. Saya buka klinik VCT di situ, dan saya awalnya mempunyai jabatan baru lagi. Apa itu? Mobile counselor juga, jadi keliling gitu. Konselor keliling. Ya, keliling Mas. Tapi setelah di puskesmas itu sudah siap tenaganya, karena saya juga harus melatih mereka juga. Itu saya tinggalkan, saya ke puskesmas yang lainnya. Anda juga datang ke ibu-ibu, ya, ke PKK, kemudian ke anak-anak sekolah, dan bahkan ke kelompok-kelompok gay, waria, PSK. Itu juga Anda masukin sana ya? Dan saya juga di Kabupaten Semarang itu ada saya diberi tanggung jawab satu lokasi tempat pariwisata di Kopeng itu. Itu saya sudah 5 tahun ini. Jadi saya mendekati para PSK khususnya dan PK, di sana itu ada pemandu karaoke itu dengan pola pendekatan keluarga. Jadi sudah saya anggap seperti anak-anak saya. Tapi singkatnya bahwa Anda ini bergerak dari suatu tempat ke satu tempat, puskesmas ke puskesmas untuk sosialisasi dan edukasi ya. Putih, bagaimana kondisimu sekarang? Saat ini alhamdulillah nggak pernah ada keluhan, sehat. Masih minum obat teratur ya? Masih terus minum obat. Iya. Nah, aktivitas Putih sendiri sekarang apa? Saat ini saya di LSM PK atau Peduli Kasih. Dan PK ini adalah sebuah kelompok penggagas. Kelompok penggagas ini adalah kelompok yang mengkoordinir atau memberikan fasilitasi kepada kelompok-kelompok di provinsi. Jadi ada KDS itu di tingkat kota kabupaten, kelompok penggagas itu di tingkat provinsi. Dan dari 2007 itu saya sudah berjaring dengan Yayasan Spiritia Jakarta. Bagaimana penerimaan masyarakat di tempat-tempat Putih
lakukan konsultasi atau aktivitas terhadap teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS? Ya macam-macam ya, maksudnya gini, kalau saya pribadi sendiri ketika di lingkungan LSM kami pernah juga mengadakan satu penyuluhan gitu ke warga setempat. Itu mereka malah antusias gitu, dan di situ juga mereka sudah tahu kalau maksudnya saya sendiri menyatakan bahwa saya orang terinfeksi, dan lingkungan warga setempat di LSM kami itu malah mendukung kami gitu, tidak ada maksudnya menstigma atau mendiskriminasi. Tantangannya adalah teman-teman yang tadi dibilang Bapak adalah teman-teman yang di pelosok-pelosok. Jadi ketika mereka melakukan pendampingan di daerah-daerah terpencil atau di desa-desa itu masih banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa HIV ini adalah penyakit kutukan atau penyakit yang tidak ada obatnya, atau bahkan hari ini HIV ya besok mati gitu. Nah, Putih sendiri pernah nggak ditolak atau diperlakukan diskriminatif ketika tak ketahuan bahwa Putih ODA? Beruntungnya sampai saat ini belum pernah. Oke, mudah-mudahan tidak pernah Jangan. ya. Nah, Putih tadi bilang bahwa Putih menikah dan istri juga positif. Bagaimana proses kemudian memutuskan untuk kemudian menikah? Apa masing-masing sudah menyadari kondisi seperti ini? Ya, waktu itu memang kami bertemunya di kelompok juga, di kelompok dukungan sebaya. Oh, cinta lokasi Ya, lah ya. cinlok. Cinlok ini ya. Ya waktu itu ketemu di Solo Om, jadi ya kenal pertama ya langsung ya biasalah, langsung Nggak tahu apa itu Oh, enggak ya? biasalah. cinta pada pandangan pertama gitu. Oh, cinta pada pandangan pertama. Nah, waktu melamar istri bagaimana reaksi mertua ketika tahu calon mantunya juga ODA? Nah waktu itu memang istri hanya terbuka pada ibu dan kakak-kakaknya, karena kebetulan istri adalah anak terakhir, dan yang bapak itu belum, atau mertua saya belum tahu. Jadi ketika mau melamar itu ya yang sudah tahu adalah ibu dan kakak-kakak, dan penerimaan mereka alhamdulillah baik-baik saja sih Om. Yang saya takutkan adalah bapak mertua, karena bapak mertua kebetulan purnawirawan gitu ya. Wah, bahaya. Iya. Punya Jadi- pistol nggak itu? Masih ada. Waduh. Terus apa yang dilakukan? Tapi dengan edukasi dari keluarga sendiri, jadi ya istri saya, kemudian dibantu kakaknya, dan oleh ibu mertua saya memberikan informasi kepada bapak mertua. Akhirnya beliau malah sekarang jadi, saya malah jadi menantu kesayangan Om. Baik, Puta. Puta kan pernah salah langkah dalam kehidupan, narkoba dan lain-lain. Bolehkah ada pesan yang disampaikan untuk anak-anak muda terutama? Kalau saya dulu melakukan kesalahan, ya jangan mencontoh saya gitu. Karena ketika teman-teman masuk ke dunia narkoba, untuk keluar itu sangat sulit. Seperti saya itu sangat sulit untuk bisa keluar dari narkoba. Dan untuk teman-teman yang belum sampai terinfeksi, ya jangan melakukan perilaku